Kamu merasa lelah setiap hari, padahal kamu tidak melakukan hal yang berat. Bukan kerja fisik, bukan aktivitas yang menguras tenaga. Tapi, tetap saja, kamu bangun sudah lelah, menjalani hari dengan berat. Dan malam hari, kamu kehabisan energi. Dan kamu mulai berpikir, mungkin aku kurang istirahat. Mungkin aku terlalu banyak bekerja. Tapi kenyataannya, bukan itu penyebabnya. Kamu tidak lelah karena bekerja terlalu banyak. Kamu lelah karena berpikir terlalu banyak. Sepanjang hari, tanpa kamu sadari, pikiranmu tidak pernah berhenti. Kamu memikirkan hal yang belum terjadi. Kamu mengulang masalah yang sama. Kamu membayangkan skenario buruk. Kamu mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Dan semua itu menghabiskan energi. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk hal penting. Untuk mengambil keputusan. Untuk melihat peluang. Untuk membangun sesuatu. Tapi sebelum kamu sempat bertindak, energi itu sudah habis. Disinilah masalah sebenarnya. Bukan pada pekerjaanmu, tapi pada kemana energimu pergi sebelum kamu melakukan apapun. Dan yang paling berbahaya, semua ini terjadi tanpa kamu sadari. Jika kamu pernah merasa lelah tanpa alasan jelas, tulis di komentar, "Saya lelah tanpa sebab." Karena di bagian berikutnya, kita akan memahami kemana sebenarnya energimu habis dan kenapa ini bisa menghentikan pertumbuhan finansialmu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jarang disadari. Kemana sebenarnya energimu habis setiap hari? Otak manusia memiliki energi yang terbatas. Setiap keputusan, setiap pikiran, setiap emosi, semuanya menggunakan energi. Masalahnya, sebagian besar energi itu tidak digunakan untuk hal yang penting, tapi untuk hal yang tidak menghasilkan apapun. Sepanjang hari, tanpa sadar, kamu menghabiskan energi untuk memikirkan masa depan yang belum terjadi, mengkhawatirkan hal yang belum tentu nyata, mengulang kejadian yang sudah lewat, membandingkan diri dengan orang lain, memikirkan pendapat orang lain tentangmu. Semua ini terasa ringan, tidak terasa seperti kerja. Tapi bagi otak, ini adalah beban. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin besar energi yang terbuang. Bayangkan ini, kamu belum melakukan apapun, tapi sudah merasa lelah. Bukan karena tubuhmu, tapi karena pikiranmu sudah bekerja terlalu keras. Inilah yang disebut sebagai mental drain, kebocoran energi yang tidak terlihat. Dan ketika energi ini habis, apa yang terjadi? Kamu menjadi sulit fokus, keputusanmu menjadi lemah. Kamu cenderung memilih hal yang mudah, bukan yang benar. Dan disinilah dampaknya terhadap uang mulai terlihat. Kamu menunda hal penting, kamu menghindari keputusan besar, kamu memilih kenyamanan jangka pendek. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu sudah kehabisan energi sebelum bertindak. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa, saya tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena energi mental mereka sudah habis untuk hal yang tidak penting. Sekarang bandingkan dengan orang yang memiliki kontrol. Mereka tidak lebih pintar, mereka tidak memiliki waktu lebih banyak, tapi mereka menjaga energi mereka. Mereka tidak membiarkan pikiran mereka berjalan tanpa arah. Mereka memilih apa yang layak dipikirkan. Dan dari situlah perbedaan mulai terlihat. Jika sampai di sini, kamu mulai menyadari sesuatu, tulis di komentar, energi saya habis di pikiran. Karena di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara mengembalikan energi itu dan menggunakannya untuk membangun sesuatu yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara mengembalikan energi mentalmu? Bukan dengan istirahat lebih lama, bukan dengan tidur lebih banyak, tapi dengan mengubah cara kamu menggunakan pikiranmu. Langkah pertama adalah menghentikan kebisingan. Sepanjang hari,
Pikiranmu dipenuhi oleh banyak hal. Notifikasi, informasi, pendapat orang lain, hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Semua itu mengambil energi, sedikit demi sedikit. Mulai sekarang, kurangi. Tidak perlu ekstrem, cukup sadar. Pilih apa yang kamu konsumsi. Pilih apa yang kamu pikirkan. Karena setiap hal yang masuk ke pikiranmu memiliki harga, energi. Langkah kedua adalah membatasi waktu untuk berpikir. Ini terdengar aneh, tapi banyak orang berpikir tanpa batas. Masalah kecil dipikirkan sepanjang hari. Kekhawatiran kecil dibawa kemana-mana. Mulai sekarang, lakukan ini. Jika ada masalah, beri waktu 10 menit. Pikirkan, tulis, cari solusi. Setelah itu, berhenti. Jangan bawa sepanjang hari. Karena tanpa batas, pikiranmu akan terus bekerja tanpa hasil. Langkah ketiga adalah mengalihkan energi ke tindakan. Banyak energi habis karena tidak digunakan. Hanya berputar di pikiran. Mulai ubah itu. Setiap kali kamu berpikir sesuatu, tanyakan, apa tindakan kecil yang bisa saya lakukan sekarang? Sekecil apapun, karena tindakan menghentikan overthinking dan mengembalikan rasa kontrol. Langkah keempat adalah menjaga fokus. Energi terbesar hilang karena pikiran yang berpindah-pindah. Sedikit ke sini, sedikit ke sana, tanpa arah yang jelas. Mulai latih ini. Satu waktu, satu fokus, satu keputusan, satu arah. Tidak sempurna, tapi jelas. Dan yang terakhir, berhenti memberi energi pada hal yang tidak bisa kamu kontrol. Ini adalah sumber kelelahan terbesar. Kamu memikirkan masa depan yang belum pasti, memikirkan opini orang lain, memikirkan hal di luar kendalimu. Dan semua itu tidak mengubah apapun. Mulai sekarang, tanyakan, apakah ini bisa saya kontrol? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, bertindak. Sederhana, tapi sangat kuat. Why my Cambridge, siapa yang ambil kembali energimu? Tulis di komentar. Saya ambil kembali energi saya. Dan jika kamu ingin melatih pola pikir ini setiap hari, subscribe channel ini. Karena apa yang kamu pikirkan setiap hari akan menentukan kemana energimu pergi. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir. Apa yang terjadi jika seseorang terus menghabiskan energinya di tempat yang salah, dan kenapa itu bisa menghancurkan masa depan finansialnya? Sekarang mari kita lihat dengan jujur. Apa yang terjadi jika kamu terus menghabiskan energi mentalmu di tempat yang salah? Tidak ada kegagalan besar yang langsung terlihat. Tidak ada momen dramatis. Justru semuanya terlihat biasa saja. Kamu tetap menjalani hari. Kamu tetap bekerja, kamu tetap bergerak. Tapi, perlahan, kamu kehilangan sesuatu yang paling penting, kejernihan. Tanpa kejernihan, kamu tidak bisa melihat peluang. Tanpa energi, kamu tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Tanpa fokus, kamu tidak bisa membangun sesuatu yang besar. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai berjalan tanpa arah. Kamu sibuk, tapi tidak maju. Kamu lelah, tapi tidak berkembang. Kamu berpikir, tapi tidak menghasilkan. Dan waktu terus berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan. Sampai suatu titik, kamu mulai merasa terjebak. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena energimu selalu habis sebelum digunakan untuk hal yang benar. Dan disinilah dampaknya terhadap uang menjadi nyata. Kamu tidak punya energi untuk berpikir jangka panjang, tidak punya energi untuk belajar hal baru, tidak punya energi untuk mengambil peluang. Akhirnya, kamu hanya bertahan, bukan membangun. Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Kamu bangun dengan pikiran yang lebih tenang, tidak penuh kebisingan, tidak penuh kekhawatiran. Energi yang kamu miliki masih utuh. Dan kamu menggunakannya dengan sengaja.
untuk berpikir lebih jernih, untuk mengambil keputusan yang lebih baik, untuk melakukan hal yang benar, bukan yang mudah, dan perlahan hasil mulai berubah. Bukan karena kamu bekerja lebih keras, tapi karena kamu berhenti membuang energi sebelum bertindak. Inilah perbedaan yang jarang dibahas. Orang yang berkembang bukan hanya yang bekerja lebih banyak, tapi yang menjaga energinya lebih baik. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu ingin terus merasa lelah? Atau mulai mengontrol kemana energimu pergi? Keputusan itu dimulai hari ini. Bukan dari perubahan besar, tapi dari satu hal kecil. Memilih apa yang layak mendapatkan energimu. Jika video ini membuatmu sadar sesuatu, bagikan ke seseorang yang selalu merasa lelah tanpa tahu penyebabnya. Karena bisa jadi, mereka tidak kelelahan karena hidupnya berat, tapi karena pikirannya tidak pernah berhenti. Sebentar lagi akan muncul video berikutnya. Itu adalah langkah berikutnya untuk memperkuat pola pikirmu. Klik dan lanjutkan. Karena memahami tanpa bertindak tidak akan mengubah apapun. Dan kamu tidak sejauh ini hanya untuk terus merasa lelah setiap hari. Kami tunggu kamu di video berikutnya.